Kemudian seberapa optimis, seberapa percaya juga pemerintah dengan ini. Ini kan baru garis besar ya, menyerahkan obat keras tertentu. Pasti disiapkan listnya. Nanti kita lihat dari list yang nanti disiapkan oleh pemerintah dan usulan yang kita ajukan ke pemerintah, nanti yang mana yang berat. Dari situ kita bisa lihat seberapa persen pemerintah yang percaya apoteker untuk menyerahkan obat keras. Jadi kita nggak bisa hanya baca letter luck di undang-undang. Nah, bagi kami ya ini suatu hal yang positif, apoteker bisa menyerahkan obat keras, tapi juga ini juga tantangan baru. Welcome to the revolution. Sobat Pharma Broadcast PDII Jawa Tengah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita kehadiran tokoh IAI yang sangat fenomenal, Apoteker Novendri sebagai Ketua Umum PPIAI. Bagaimana kabar Pak Novendri? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat Pak, ya. Sehat, semangat Pak. Ya. Semangat terus. Oke. Ya Pak Novendri, terkait dengan Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 yang saat ini di Rakerda PDII Jawa Tengah sedang dibahas. Nah, kalau dalam pandangan Pak Novendri selaku Ketua PPIAI bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Kalau ini kita lihat dari sisi sisi organisasi profesi ya. Organisasi profesi itu sudah lama berdiri. Kalau ID, PDGI, bahkan IBI itu dari tahun 50-an, kita lihat tahun 55. Dan semenjak zaman itu sampai dengan kemarin, itu peran organisasi profesi itu sangat jelas bagaimana mensupport negara dalam rangka mensukseskan program-program kesehatan yang dilaksanakan negara. Nah, yang kita sedihkan sekarang di Undang-Undang 17 tahun 2023 itu, organisasi profesi itu hanya diatur dalam satu pasal dan 2 ayat, dan kemudian tidak ada pengaturan lebih lanjut tentang apa peran, tugas, dan fungsi organisasi profesi. Itu sebenarnya dari sisi organisasi yang bagi kami yang cukup mengagetkan tentang Undang-Undang 17 tahun 2023 dari sisi organisasi profesi. Makanya kemarin ada upaya untuk JR ya Pak ya? Iya betul. Itu kan langkah yang ditempuh yang memang sesuai dengan konstitusi. Jadi kalau kita tidak merasa tidak cocok dengan undang-undang yang sudah disahkan oleh pemerintah dan DPR, nah kemudian kita melakukan judicial review. Gitu. Kalau boleh tahu Pak, untuk khalayak apoteker, poin-poin apa dalam JR yang diupayakan oleh IAI dan teman-teman yang lain seperti ID dan lainnya? JR kemarin itu kan baru judicial review formil. Oh, formil ya. Formil itu artinya proses pembentukannya. Jadi kita menyampaikan ke Majelis Hakim Konstitusi terkait proses-proses yang ditempuh itu belum sesuai dengan tata cara atau undang-undang, pembentukan undang-undang. Maka itu argumentasi kita. Itu yang disidangkan. Jadi kita belum masuk ke dalam pasal per pasal. Kalau pasal per pasal nanti itu sudah uji material. Uji material ya. Dari pasal-pasal apa Pak yang kira-kira perlu di JR sehingga itu bisa mungkin lebih memberi kemanfaatan bagi apoteker khususnya? Iya. Nah, JR material ini nanti juga terbagi 2. Ada yang JR-nya kita bersama-sama dengan organisasi profesi yang lain. Tidak hanya 5, mungkin akan banyak ya yang akan ikut untuk uji material. Ini lagi diidentifikasi pasal mana aja yang akan dilakukan. Mungkin juga kalau untuk IAI, kami nanti sebenarnya kemarin di tim ad hoc undang-undang kita sudah bahas juga, tapi nanti kita matangkan lagi pasal-pasal mana yang kira-kiranya kita anggap merugikan bagi profesi apoteker, itu yang akan kita ajukan di uji material. Masih kita rumuskan lagi pasal-pasal. Satu poin kaitan dengan Undang-Undang Kesehatan yang terbaru itu kan kaitan dengan multibar, Pak. Ya. Bagaimana IAI melihat itu, Pak? Karena kan di Jawa Tengah ini kan sudah muncul beberapa organisasi profesi selain IAI.
Iya, saya melihat tantangan OP ke depan tuh dengan undang-undang ini justru lebih kompleks banget, sehingga itu membutuhkan sumber daya yang kuat, sarana yang kuat, gitu ya, kemudian relasi yang kuat, gitu ya, SDM yang sangat harus tangguh juga. Sebagai contoh misalnya sekarang organisasi profesi sekarang didorong untuk bentuk lembaga diklat. Kalau di kita namakan badan diklat, lembaga diklat atau badan diklat yang harus terakreditasi Kementerian Kesehatan. Kita butuh hampir 1 tahun untuk menyiapkan itu sampai nanti diakreditasi di akhir Maret, semestinya akhir Februari, tapi karena ada beberapa persiapan kita belum selesai, itu kita akan mundur sampai ke akhir Maret. Dan untuk menyiapkan salah satu contohnya badan diklat itu, kita perlu SDM yang banyak. Dan SDM itu harus SDM yang sudah sertifikasi. Kita juga perlu sarana prasarana. Kita kantor IAI sekarang yang di Tombang itu sekarang sedang kita siapkan yang lantai bawah itu untuk ruang pelatihan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi memang organisasi profesi itu tantangannya semakin berat ke depannya. Bahkan kan ini Pak, di kalangan apoteker di bawah itu kan sedang kadang kan bercanda gurunya gini, nilai organisasi profesi sekarang seperti apa ya pada saat kewenangannya untuk penerbitan rekomendasi sebagai syarat untuk penerbitan Serkom, kemudian penerbitan SIPA itu sudah diambil alih oleh pemerintah. Kemudian kaitan dengan perpanjangan STR sekarang kan sudah seumur hidup. Nah, terus agar organisasi profesi ini tetap di hati apoteker atau anggota, kemudian tetap bernilai tambah bagi anggota. Nah, kira-kira strategi IAI bagaimana Pak untuk mensikapi beberapa perubahan terkait dengan undang-undang yang terbaru? Makanya tadi di sambutan di Rakerda saya sudah sampaikan, organisasi profesi itu dengan SDM yang ada, sarana prasarana yang mereka miliki ada sekarang itu, khususnya IAI, kami berinovasi melahirkan program-program yang memang sesuai tuntutan anggota. Seperti yang tadi kita lagi nyiapkan program apoteker jaring. Karena itu memang kami nangkap aspirasi dari anggota, dari Pak Rosid, dari ketua-ketua PD yang lain. Ini perlu diayomi nih, gitu. Itu yang pertama. Kemudian apalagi program yang misalnya kayak banyak apoteker yang berperan dalam proses sertifikasi halal suatu produk. Gitu. Nah, itu belum kita wadahi, maka kemudian kita bikin halal center, kita wadahi. Kemudian kita lakukan pelatihan-pelatihan. Hari ini aja ada 500 apoteker ikut pelatihan penamping proses produk halal P3H. Kemudian ada lagi misalnya kayak kita kan tahu apoteker itu dari sisi pengakuan peningkatan kompetensinya telat. Kalau dokter tuh udah sampai spesialis SP2 gitu. Kita tuh perubahan belakang tuh hanya satu aja berubah. Tadinya gelar apoteker itu di belakang, sekarang kita pindahin ke depan. Gitu ya. Tapi nggak ada ke depan, ke depan. Tapi kan kita perlu waktu kita pindahkan ke depan gelar apotekernya, kita perlu membuatkan lagi gelar-gelar baru bagi apoteker di belakang itu. Makanya sekarang kita sedang menyiapkan lembaga sertifikasi person untuk pengakuan peningkatan kompetensi. Teman-teman Jawa Tengah ini ada sebagian yang aktif di ATB, ahli mengelola obat dalam kondisi bencana. Selama ini kan nggak ada pengakuan tuh. Nah, kita siapkan lembaga sertifikasi untuk pengakuan. Ini lembaga sertifikasi ini akreditasinya nanti dari KAN, dari kantor dari Komite Akreditasi Nasional berdasarkan ISO 17024. Jadi nanti kita siapkan itu. Atau ada teman-teman punya keahlian tersendiri yang selama ini kita kagumi, gitu ya, bahkan narasumber di mana-mana, kompeten beliau, tapi belum ada pengakuan. Kita bikin pengakuannya melalui lembaga sertifikasi person. Kita sekarang sedang menyiapkan skema-skema itu melalui LSP, dan kalau memang dia butuh pelatihan, maka dia akan pelatihan di badan diklat yang juga disiapkan oleh IAI. Jadi kita masih harus berinovasi dalam program-program IAI yang artinya membuat IAI itu menarik. Dan juga nih saya dengan IWPG sedang menyiapkan aplikasi Job Street, namanya Pharma Career.
Insya Allah 8 Maret kita akan launching aplikasinya. Itu merupakan bagian dari aplikasi siap, sehingga nanti semua apoteker Indonesia kalau butuh informasi lowongan kerja dan langsung melamar bisa melalui aplikasi siap di Parmakarir tadi. Jadi ya kita dituntut untuk semakin inovatif, sehingga memang IAI itu menjadi pilihan. Jadi dengan IAI, dengan siap yang dikembangkan, itu harapannya menjadi pembuka informasi, termasuk membuka peluang kerja untuk para apotekernya. Ya, luar biasa, Pak. Ya, Pak Nofriandri, sebagian masyarakat apoteker sangat optimis dengan adanya undang-undang kesehatan yang terbaru ini. Salah satunya itu kan mendorong untuk apoteker lebih praktek, nyata memberikan istilahnya praktek kepada masyarakat. Ya, dengan adanya pasal yang mewajibkan bahwa pemberian obat keras itu oleh apoteker, dan ini tentu menjadi ya luar biasa. Kita diberi kedudukan yang luar biasa untuk sebagai satu-satunya profesi yang diberi kewenangan oleh negara untuk menyerahkan obat keras tersebut. Nah, dalam pandangan Pak Nofriandri, seoptimis itu terkait dengan ini, Pak? Baik, terima kasih. Ini menarik nih, obat keras tertentu. Bahkan IAI sudah bentuk tim untuk membuat usulan obat keras tertentu yang boleh diserahkan oleh apoteker tanpa resep gitu ya. Nah, ini perdebatannya luar biasa nih di sini. Ada yang punya list panjang, ada yang punya list pendek. Nah, kita juga harus paham realita praktek apoteker sekarang di lapangan. Saya diskusi sama Pak Rosid. Berapa persen yang benar apotek paling tidak hadir di jam praktek. Sementara kemudian dia diberikan kewenangan besar gitu ya. Nah, kan kita mesti memastikan ini nih. Kemudian seberapa optimis, seberapa percaya juga pemerintah dengan ini. Ini kan baru garis besar ya, menyerahkan obat keras tertentu. Pasti disiapkan listnya. Nanti kita lihat dari list yang nanti disiapkan oleh pemerintah dan usulan yang kita ajukan ke pemerintah, nanti yang mana yang berat. Dari situ kita bisa lihat seberapa persen pemerintah yang percaya apoteker untuk menyerahkan obat keras. Jadi kita nggak bisa hanya baca letter luck sebagai undang-undang. Nah, bagi kami ya ini suatu hal yang positif. Apoteker bisa menyerahkan obat keras, tapi juga ini juga tantangan baru. Kita tahu obat keras itu kan dampaknya cukup besar. Dan itu nanti hubungannya pasti masalah hukum kan gitu ya. Jadi ini satu sisi kita mendapatkan kewenangan, tapi di satu sisi kita juga ditantang bagaimana nanti apabila kewenangan itu ternyata menimbulkan risiko. Nah, walaupun sekarang IAI kan sudah punya advokat yang akan bantu memberikan perlindungan hukum bagi anggota yang menyatakan melakukan kelalaian atau kesalahan dalam praktek. Tapi kan juga bukan berarti kemudian kita menyatakan terlalu siap gitu ya. Jadi memang kita lihatlah nanti seberapa besar kewenangan itu diberikan oleh pemerintah dari aturan turunan undang-undangnya. Apakah itu masuk pasal yang nanti akan di JR atau enggak, Pak? Itu? Oh, enggak. Oh, enggak ya, Pak? Enggak lah. Nggak mungkin lah di JR. Kan nggak mungkin di JR, Pak? Nggak mungkin lah di JR. Ya, jadi saya juga mau meluruskan pendapat teman-teman, karena sekarang kan ada yang pindah rumah itu alasannya IAI menolak undang-undang. IAI itu nggak pernah nolak. Malah kita ngasih masukan. Cuman kan kita lihat prosesnya itu kok nggak demokratis, itu saja yang yang disampaikan. Nggak mungkin. Kemudian ya sekali lagi saya nyatakan nasib satu kaum itu tidak akan berubah kalau bukan kaumnya yang merubah. Bukan undang-undang yang akan merubah nasib satu kaum, tapi kaumnya yang merubah. Makanya ya itu mendorong supaya kaumnya itu merubah, gitu. Bukan dari undang-undangnya. JR dalam proses ya diperjuangkan oleh IAI ya tentunya kan untuk ya menghasilkan ya aturan atau undang-undang yang lebih sempurna. Nah, sembari menunggu kesempurnaan itu kan tentu ada strategi dari IAI untuk istilahnya mendorong positif dari pasal-pasal yang memang ya sangat menguntungkan apoteker. Nah, salah satunya kan tadi memberi kewenangan bagi apoteker
untuk memberikan obat keras tertentu tanpa resep. Nah, ya. ini kan satu ya terobosan yang luar biasa. Ya. Nah, biar seiring dengan undang-undang tersebut, nah kira-kira langkah apa yang diambil organisasi sehingga apoteker bisa memantaskan dirinya sebagai tenaga kesehatan yang bisa memberikan keamanan, kenyamanan, dan tentu memberikan edukasinya terkait dengan penggunaan obat yang rasional. Iya, makanya kan untuk meyakinkan itu kan kita perlu menyiapkan pelatihan. Walaupun itu nggak hidup persyaratan. Kalau hidup persyaratan itu jadi masalah. Kita lagi menyiapkan modul-modul pelatihan bagi apoteker untuk mereka tuh kompeten menyerahkan obat keras. Jadi selain tadi kami juga membuat tim yang dipimpin oleh Dewan Pakar sendiri untuk menyiapkan daftar obat keras tertentu tadi. Sekarang kita minta kepada Diklat untuk menyiapkan modul-modul pelatihan untuk somedikasi itu. Somedikasi dalam ini menggunakan obat keras tertentu. Nah, sehingga kita meyakinkan lagi, jadi kita lebih meyakinkan memang anggota itu benar-benar siap dan kompeten untuk menyerahkan obat keras tertentu. Oke. Sobat Pharma Broadcast yang bahagia. Nah, alhamdulillah ini bincang-bincang dengan Apoteker Nova Endri, Ketua Umum PPIAI yang sudah kita kupas banyak tentang undang-undang kesehatan yang terbaru.